Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi melihat bahwa pengaruh lingkungan itu amat besar sekali ya. Apa yang sudah saya capai saat ini mungkin tidak lepas dari perjuangan-perjuangan yang sudah saya runtutkan sejak kecil sebetulnya. Dan ini juga mungkin sudah ditanamkan, pendidikannya sudah ditanamkan oleh orang tua saya pribadi gitu Pak. Waktu SMP kan saya sedang semangat-semangatnya untuk bisa mengejar hal yang saya inginkan. Tapi kebetulan ternyata ekonomi keluarga juga kurang mendukung. Waktu itu kan bapak saya masih sakit waktu SMA. Wah kan udah nggak ada gitu. Mau lulus SMP, semua keluarga saya, anggota keluarga saya mulai dari kerabat sampai bapak sendiri itu melarang saya untuk melanjutkan sekolah. Ibu saya sebetulnya sudah meninggal sejak saya kelas 4 SD ya. Jadi lingkungan sangat penting sekali menurut saya. Yang pertama tadi, keluarga saya menjadi pendorong saya untuk lebih semangat. Dilihat dari latar belakang keluarga kan memang ekonomi bisa dibilang kurang sejahtera gitu. Itu juga mempengaruhi psikis saya supaya bisa ayo kejar apa yang saya inginkan supaya bisa juga mensejahterakan keluarga gitu di rumah. Soalnya saya punya tujuan tuh. Saya nggak percaya keberuntungan itu. Keberuntungan itu nggak ada gitu. Misalkan, oh beruntung ya gitu. Si Andri sekarang kuliahnya di ITB. Enggak, itu melalui banyak sekali rintangan, melalui banyak sekali kerikil terjal gitu. Yang melukai kaki, melukai hati gitu. Keberuntungan itu adalah sesuatu hal yang muncul ketika kemampuan kita, usaha kita, serta keinginan kita gitu, hal yang kita sukai itu bertemu secara di satu titik yang sama gitu. Itulah keberuntungan. Sehingga itu kan akan membuat satu hasil yang bisa jadi luar biasa gitu untuk kita. Jadi istilahnya ketika kita menginginkan sesuatu, jangan pernah berhenti untuk mencapai hal itu. Gitu. Ya, makanya tadi saya katakan antara harapan dan kenyataan itu kadang sejalan, kadang tidak sejalan. Sejalannya ya ketika kita tadi seperti halnya Andri berbicara masalah keistiqomahan, ketika kita tidak benar serius menggarapi sesuatu hal, mana dapat suatu hoki, tidak serta-merta ada hoki tanpa ada suatu proses, begitu seperti itu ya. Jadi sejak kecil orang tua saya tuh mendidik saya supaya jadi orang yang mandiri. Mereka tidak pernah memberikan apa yang saya mau cara cuma-cuma. Kalau misalkan saya pengen sesuatu, misalkan saja ingin membeli buku atau mainan, itu ada saja sesuatu yang harus saya lakukan untuk mendapatkannya. Nah kalau misalkan saya pengen sesuatu, mutlak bagi saya kalau harus mencoba untuk bantu dia supaya bisa dikasih upah gitu loh istilahnya. Entah itu mereka menyuruh saya untuk menabung. Nah lalu mereka juga tidak pernah memberikan sesuatu yang sifatnya mewah seperti sepeda. Di samping itu mungkin mereka orang tua saya juga kesusahan untuk mendapatkan hal seperti itu, tapi mereka juga mendidik bahwa segala hal yang kita inginkan itu sebetulnya tidak mutlak harus kita dapatkan gitu, selama itu memang tidak diperlukan. Apa intinya? Hal yang ditanamkan oleh orang tua saya bahwa hidup kita itu harus bersabar yang pertama. Terus yang kedua, setiap hal yang kita inginkan maka harus mutlak bagi kita untuk mengejarnya. Jangan sampai hanya mengangankannya saja gitu. Ingin tapi nggak ada action yang bisa kita lakukan, itu kan hanya bualan semata gitu. Oleh karena itu, mulai dari sana mungkin mulai terbentuk pola pikir saya bahwa saya harus berusaha untuk mendapatkan segala hal yang saya inginkan, apapun caranya. Ya tentu saja harus dengan cara yang halal gitu. Saya juga diajarkan bahwa kita itu harus bersabar. Kalau misalkan yang kita inginkan memang bukan untuk kita, ya Tuhan tidak pernah menakdirkan itu untuk kita gitu. Lihat lagi gitu ke dalam diri, apakah memang kita layak dengan hal itu. Terus berdasarkan pengalaman waktu SMP, saya mulai mencoba untuk lebih tekun lagi belajar. Dan waktu SMP tuh saya udah terkonsep bahwa kayaknya kalau kuliah asik deh gitu. Mulai sejak masuk SMP saya mulai terpacu, saya harus bisa, kedepannya harus bisa kuliah gitu. Karena keinginan itu saya mulai serius belajar. Dan waktu kelas 1 SMP semester 2, nah dari sana saya mulai memunculkan diri gitu. Prestasi-prestasi saya mulai terlihat lagi. Terlihat waktu itu tetangga kalau nggak salah dia diterima di SPAN, itu jadi motivasi besar buat saya. Dan kakak saya sendiri yang waktu itu juga lolos SNMPTN di UPI, dapat beasiswa juga kan. Nah dari sana saya mulai berpikir, kalau misalkan kita pengen kuliah bisa loh
banyak. Jadi saya suka mengulik hal-hal baru gitu, dan waktu itu aplikasi Ruang Guru sedang booming, dan saya juga sedang haus-hausnya supaya mendapatkan beasiswa. Keinginan saya untuk mendapatkan hal baru itu, maka saya mencoba untuk mengakses website-website seperti website pendidikan, Zenius, Ruang Guru dan sebagainya. Dan di Ruang Guru ini saya dapat informasi gitu bahwa mereka lagi buka beasiswa. Itu menjadi kesempatan emas buat saya. Maka dari itu saya coba daftar, dan ternyata itu bukan proses suatu hal yang mudah. Sejak dari awal pendaftaran itu udah kelihatan banget gitu tingkat kompetitifnya. Waktu itu kalau nggak salah pendaftar berkas saja ada ratusan, 500-an lebih gitu, dan yang diseleksi itu 300 orang, 300-an untuk lolos seleksi berkas. Itu ada seleksi wawancara awal kan. Dari wawancara itu hanya diambil sekitar 100 lebih gitu untuk mendapatkan fasilitas bimbingan belajar online dari Ruang Guru. Nah, selama bimbingan belajar online itu kita punya program supaya kita tuh bisa lolos di perguruan tinggi gitu loh. Jadi kan ada tes tulis kan, UTBK. Nah, mereka membimbing kami supaya bisa lolos di UTBK, karena kan tujuan akhir dari beasiswa itu sebetulnya untuk membiayai kita di perguruan tinggi negeri gitu. Harus perguruan tinggi negeri. Maka dari itu mereka membuat sistem yang ketat. Kalau misalkan kita nggak konsisten, kita nggak ikut ujian, kita nggak ikut kelas di sana di selama pembinaan itu, maka nggak lolos gitu. Jadi ada penilaian setiap bulannya, mulai dari tryout dan sebagainya. Saya mencoba buat konsisten waktu itu, mencoba untuk konsisten dan mengerjakan setiap hal yang yang menjadi kewajiban saya gitu untuk saya kerjakan. Nah, dari sana saya mulai melihat polanya bahwa ternyata orang-orang yang mendapatkan nilai gede sekalipun itu nggak lolos. Karena apa? Karena mereka nggak ikut kelas-kelasnya secara konsisten gitu. Jadi ternyata dari Ruang Guru ini dia melihat orang-orang yang konsisten samping dengan kemampuannya gitu loh. Karena kekonsistenan saya itu ternyata alhamdulillah waktu itu saya lolos seleksi peninjauan di kelas 12 semester akhir. Jadi kan ada peninjauan gitu. Terus di sana juga ada seleksi berkas lagi. Kayak prestasi kita tinjau, mereka tinjau lagi prestasi kita waktu SMA. Dan alhamdulillah waktu itu saya lolos. Saya juga lolos ke seleksi wawancara, dan kita ditanya lebih lagi terkait dengan bagaimana rencana hidup kita ke depannya, rencana belajar kita selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri gitu, dan lain sebagainya. Pada akhirnya alhamdulillah tuh dari Ruang Guru menetapkan saya sebagai salah satu awardee dari beasiswa kuliah anak gemilang yang bekerja sama dengan Pak Exten Salim. Kalau dari Ruang Guru sendiri sebetulnya beasiswanya akan otomatis berhenti ketika kita lulus. Hanya saja ada syarat setiap semester itu IPK kita tidak boleh kurang dari 3 gitu. Kalau misalkan 3 nanti kita bakal dapat surat peringatan, dan kalau misalkan 2 kali udah di bawah 3 ya dengan berat hati harus dicabut gitu. Pasti saya untuk terus saja mengenyam pendidikan. Di sini saya mengategorikan belajar, saya coba untuk ya belajar secara formal gitu. Di samping itu saya bisa belajar di tempat-tempat lain secara non formal gitu. Kita juga memiliki kewajiban untuk belajar, yang pertama. Yang kedua, kita juga memiliki kewajiban untuk ikhtiar atau berusaha gitu semaksimal yang kita mampu. Nggak ada alasan buat saya ditunda gitu. Jadi selama saya mampu ya saya coba untuk meraih itu gitu. Sekolah gitu, karena apapun alasannya, saya rasa itu kadang bukan menjadi alasan gitu. Banyak cara buat kita mendapatkan hal itu. Kegiatan di samping kuliah ya tadi sebetulnya saya ikut organisasi kan dari HMT. Saya juga ikut sekarang Indonesia Mining Student Network, organisasi networking mahasiswa yang ingin berkarir di tambang gitu, senasional. Di sana sekarang saya memegang peran sebagai partnership division atau divisi partnership istilahnya, buat menjalin kerjasama antara organisasi kami dengan perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi lain gitu, pihak eksternal. Organisasi tentu itu sangat berdampak banyak sekali. Saya yang sekarang mungkin bisa ngobrol saat ini itu nggak mungkin ada tanpa adanya OSIS, tanpa adanya pramuka waktu di SMP, tanpa adanya paskibra waktu di SMP dan SMA. Itu nggak akan ada gitu. Karena apa? Karena organisasi itu melatih saya untuk berkomunikasi, melatih saya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan
tidak bisa kita pungkiri juga bahwa organisasi itu menyediakan sesuatu yang di kelas itu nggak disediakan gitu. Misalnya apa? Misalnya relasi. Ya jelas di kelas relasi kita hanya orang-orang teman-teman kita di kelas gitu. Tapi di organisasi kita bisa berjejaring dengan orang-orang dari luar kelas, bahkan dari luar sekolah gitu. Dan hal ini pun mengantarkan saya pada eh, kelompok-kelompok tertentu yang mereka memotivasi saya untuk terus mengejar apa yang saya inginkan. Dan di samping itu mereka juga menjadi contoh bagi saya gitu. Mereka menjadi motivasi. Jadi organisasi juga menjadi circle yang membuat saya bisa mengukur kemampuan saya, bisa memotivasi diri saya lagi untuk lebih jauh lagi. Terus kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking itu jelas sangat berpengaruh gitu. Dan sekarang pun di kuliah gitu di tingkat pendidikan tinggi, saya tetap ikut organisasi. Misalnya organisasi di jurusan KMT, Himpunan Mahasiswa Tambang ITB. Dari sana saya mulai mendapatkan jejaring. Sebetulnya prinsip saya kan gini, kuliah itu adalah kesempatan untuk saya mendapatkan jejaring. Nah, organisasi juga merupakan bumbu gitu, micin kalau istilahnya itu, bagi saya supaya bisa mendapatkan hal itu. Jadi untuk memperbanyak jejaring saya ikut organisasi. Buat adik-adik yang sekarang masih menempuh jenjang SMP, SMA, bahkan SD juga kalau misalkan nonton gitu, saya tuh pengen menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang manjada-wajada. Apapun yang kita inginkan, selama kita berusaha gitu loh, Allah akan mengabulkannya gitu. Terus kita juga harus menjadi orang yang bersabar, tapi jangan sampai sabar kita itu adalah sabar yang salah kaprah gitu. Misalkan kita ingin sesuatu tapi ya udah nunggu nanti aja gitu, atau pasrah dengan keadaan saja tanpa melakukan sesuatu. Tapi jadilah orang yang sabar, yang aktif gitu. Teruslah usahakan apa yang kita inginkan semaksimal mungkin dan tetap sabar dengan hasil yang apa yang kita dapatkan gitu. Yang mungkin di samping apa yang saya dapatkan sekarang dan juga hal yang saya inginkan ke depannya, tentu tidak terlepas dari orang-orang yang selalu mendukung saya, mulai dari almarhum orang tua saya mungkin itu waktu masih ada, masih mendampingi saya, mereka yang selalu mendukung saya, terus keluarga, kakak dan lain sebagainya, kerabat-kerabat saya, guru-guru, dan juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya gitu. Mereka yang tentu saja menjadi motivasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungannya dan mohon doanya untuk kelancaran atas hal yang sedang saya lakukan, yaitu menempuh pendidikan, dan juga hal yang saya cita-citakan itu semoga bisa tercapai dengan tubuh yang sehat gitu. Terima kasih banyak untuk semuanya.